Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi membahas mengenai dilatasi. Nah, di video kali ini kita akan fokus kepada persamaan bayangan. Oke, ingat kembali dilatasi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian ingat lagi tentang rotasi. Ingat lagi tentang translasi dan refleksi yang sudah kita pelajari, karena nantinya masih akan dipakai untuk komposisi transformasi. Oke, contoh soal yang pertama, jika didilatasi oleh pusat O dan faktor skalanya adalah 4. Berarti di sini kita tinggal substitusikan. Karena kita akan menentukan persamaan bayangan, maka kita harus menentukan X dan Y-nya. Sehingga dari sini, setelah dikalikan K dengan X, di mana K-nya adalah 4, berarti kita peroleh X aksen sama dengan 4X. Supaya lebih mudah dipahami, maka kita tukar penulisannya 4X sama dengan X aksen, sehingga X-nya itu adalah X aksen per 4, atau bisa dituliskan 1/4 X aksen. Berlaku yang sama untuk menentukan Y. Nah, setelah X dan Y-nya diperoleh, maka tinggal kita substitusikan ke persamaan awal supaya diperoleh persamaan bayangan. Nah, ini X-nya kita ganti dengan 1/4 X aksen, Y-nya kita ganti dengan 1/4 Y aksen. Setelah itu, aksennya kita buang semuanya, sehingga tinggal kita kalikan 2 kali 1, berarti 2/4-nya masih, 3 kali 1, 3/4-nya masih. Oke, nah di sini kan ada pecahan ya, yaitu per 4, maka supaya hilang, kita harus mengalihkan 4 pada kedua ruas. Sehingga 2/4 kali 4, berarti menjadi 2X. Nih, kalau yang belum paham, dijabarkan di sini ya, coretannya. 2/4X dikali 4. Berarti si 4-nya ini dicoret, sehingga menjadi 2X. Seperti itu coretannya. Berlaku yang sama untuk 3/4Y dikali 4. Gitu. Nah, ini 8 kali 4, berarti menjadi 32. Seperti itu untuk menentukan persamaan bayangannya. Baik, ini latihan soal yang pertama. Kemudian ini latihan soal yang kedua. Caranya sama seperti tadi, hanya saja berbeda di pusatnya. Pusatnya sekarang -1,2. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Nah, di sini kita substitusikan nilai K-nya, kemudian nilai AB-nya dimasukkan. Setelah itu, kita kalikan di sini. Seperti mengalihkan matriks biasanya. 4 kali X plus 1 ditambah 0 kali Y-2, 0 kali X plus 1 ditambah 4 kali Y-2. Seperti ini. Nah, ini kan 0 dikali Y-2 dan 0 dikali X plus 1 tuh menjadi 0 ya. Nah, yang ini dikali pelangi. 4 kali X ditambah 4 kali 1. Pun yang ini, 4 kali Y dikurangi 4 kali 2. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini baru kita bisa jumlahkan. 4 ditambah -1. Berarti sama aja 4 dikurangi 1. Hasilnya 3. Hutang 8 ditambah 2. Berarti tinggal hutang 6. Oke. Ingat, untuk menentukan persamaan bayangan, berarti kita harus mencari X-nya dan Y-nya. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, untuk memudahkan penghitungan, kita tukar penulisannya. Ini plus 3 pindah ruas menjadi -3. Nah, X-nya berarti X aksen -3/4. Berlaku yang sama untuk menentukan Y ya. Oke, nah selanjutnya karena kita sudah mendapatkan nilai X dan Y, maka untuk menentukan persamaan bayangannya,
kita tinggal mensubstitusikan X dan Y-nya ke persamaan awalnya. Nah, di sini X-nya itu kita ganti dengan X aksen min 3/4, dan Y-nya kita ganti dengan Y aksen plus 6. Seperti ini. Nah, setelah itu kita buang aksennya. Nah, perhatikan di sini, karena ada pecahan di bawah, yaitu pecahannya per 4, maka kita perlu kali 4 di kedua ruasnya. Sehingga X min 3/4 dikali 4 itu kan menjadi X min 3, seperti yang dijelaskan di contoh sebelumnya. Yang ini juga menjadi hilang pecahannya. Nah, 8 kali 4 itu 32. Nah, selanjutnya ini kan ada kurung seperti ini ya, berarti kita kalikan pelangi. Sehingga menjadi min 3Y min 18. Kenapa min? Karena min kali plus itu min. Oke, nah kita tuliskan dulu X min 3Y, kemudian yang angka ini kita hitung. Berarti min 3 min 18 itu min 21, min 21 min 32 berarti min 53. Inilah persamaan bayangannya. Oke, ini latihan soal yang kedua, silahkan dicoba. Nah, ini ada contoh soal yang ketiga mengenai persamaan bayangan komposisi transformasi. Di sini contohnya adalah refleksi terhadap sumbu X dan dilatasi. Nah, berarti di sini pertama kita harus refleksikan dulu terhadap sumbu X, berarti kan X-nya tetap dan Y-nya min. Selanjutnya dilatasikan berarti faktor skalanya 2 dikali titik awalnya X, kemudian 2 dikali titik ininya itu min Y. Berarti 2X sama min 2Y. Nah, setelah itu, karena akan mencari persamaan bayangannya, maka kita perlu mencari X-nya dan Y-nya. Berarti X aksen sama dengan 2X. Di sini ditukar 2X sama dengan X aksen untuk memudahkan kalian yang masih bingung pindah ruas. Berarti kan X-nya menjadi setengah X aksen atau X aksen per 2. Nah, selanjutnya berlaku yang sama untuk yang mencari Y, seperti ini. Berarti persamaan bayangannya tinggal kita substitusikan saja nilai X-nya dan Y-nya, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian aksennya kita buang seperti ini, dan ini kita kali. Min kali min itu kan plus. 3 kali setengah itu 3/2. Karena masih ada pecahan di bawah, maka perlu kita kalikan 2 di kedua ruas. Setengah kali 2 itu 1, 1X atau ditulis X. 3/2Y kali 2 berarti 3Y, 2 kali 2 berarti 4. Seperti itu ya. Jadi yang pertama, refleksikan dulu dan titik hasil refleksi kita dilatasikan. Seperti itu. Dan ini komposisi transformasinya tidak selalu refleksi terhadap sumbu X dan dilatasi. Oke, latihan soal yang ketiga, silahkan dicoba. Terima kasih untuk video persamaan bayangan dilatasi sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.